anak-anak, jumpa lagi kita. Hari ini kita akan mempelajari IPA kembali dengan bahasan materi gerak pada benda. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian banyak sekali melihat benda-benda yang bergerak. Misalnya mobil yang meluncur di jalanan, kereta yang meninggalkan stasiun, atau bola yang bergulir di lapangan. Kira-kira, tahukah kalian apa yang menyebabkan benda-benda itu bergerak? Adakah hubungan antara gaya dengan gerak? Atau dari awal deh kita belajar apa yang dimaksud dengan gerak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita pelajari bahasan gerak pada benda. Gerak relatif dan gerak semu. Misalnya, ketika kita dibonceng kakak naik motor ke sekolah, meninggalkan ayah ibu di rumah. Menurut ibu, kita bergerak menjauh, sementara menurut kakak, kita diam di belakangnya. Keadaan itu dinamakan gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak benda yang dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan. Gerak suatu benda tergantung pada titik acuannya. Lalu, coba kalian bandingkan dengan peristiwa ini. Bagaimana ketika kalian naik kereta? Kalian diam di dalam kereta dan melihat dari jendela pohon-pohon dan bangunan bergerak. Pohon tidak bergerak, namun terlihat bergerak dari kita yang sedang berada di dalam kereta. Gerak ini dinamakan gerak semu. Kalau begitu, gerak semu adalah kondisi sebuah benda yang sebenarnya diam namun tampak seolah-olah bergerak. Contoh lainnya, matahari yang bergerak dari timur ke barat. Matahari sebenarnya tidak berpindah tempat, hanya bumilah yang bergerak. Pada gerak lurus, kita akan mempelajari berbagai konsep dan pengertian tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Baiklah anak-anak, kita akan mulai membahas tentang jarak dan perpindahan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan jarak? Lalu, apa bedanya dengan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sementara perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Berdasarkan pengertian tersebut, coba kalian lihat ilustrasi berikut. Sebuah mobil melaju 100 meter ke arah timur dan kemudian mundur sejauh 30 meter. Berdasarkan pengertian jarak, berapakah jaraknya serta berapakah perpindahannya? Jarak itu adalah startnya mobil dari 0 sampai dengan bergerak sejauh 100 meter. Kemudian kembali ke belakang dengan mundur sejauh 30 meter. Berarti jarak tempuhnya adalah 100 meter ditambah 30 meter sama dengan 130 meter. Sementara untuk perpindahannya, 100 meter jarak yang ditempuh, kemudian mundur 30 meter ke belakang, berarti jarak yang ditempuh perpindahannya adalah hanya 70 meter. Ini diperoleh dari 100 meter dikurang 30 meter menghasilkan 70 meter. Selanjutnya kita akan membahas kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Baiklah, mari perhatikan ilustrasi berikut. Seorang atlet berlari sejauh 30 meter dalam waktu 6 second. Maka kelajuannya adalah kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Dirumuskan V sama dengan S dibagi T. V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, di mana S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, sementara T adalah waktu dalam satuan second. Dari contoh sebelumnya, kita ketahui bahwa jarak yang ditempuh pelari 30 meter. Waktu yang ditempuh pelari
6 second. Maka kelajuannya kita gunakan rumus yang ini, yaitu V sama dengan S dibagi T. S-nya 30, T-nya 6, sehingga diperoleh kelajuannya adalah 5 meter per sekon. Alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Ini biasanya terpasang pada kendaraan. Pada kendaraan, angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Kamu perhatikan speedometer pada kendaraan mobil berikut ini. Sekarang kita lihat bedanya dengan kecepatan. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perubahan perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Menghitung kecepatan adalah rumusnya V sama dengan perubahan perpindahan atau delta S dibagi dengan perubahan waktu atau delta T. Yuk kita coba soal berikut anak-anak. Contoh soal yang pertama adalah seorang anak berlari dari titik A ke arah timur menuju titik B sejauh 15 meter. Kemudian berbalik ke arah barat titik C sejauh 5 meter. Jika anak tersebut memerlukan waktu 5 second untuk sampai di titik C, berapakah kelajuan dan kecepatan anak tersebut? Yuk kita selesaikan bareng-bareng. Yang kita diketahui adalah waktunya, yaitu T sama dengan 5 detik. Kita hitung jaraknya, ingat jarak tadi adalah jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Sehingga 15 meter ditambah 5 sama dengan 20 meter. Untuk mengukur kelajuannya, maka yang dibutuhkan adalah rumus perpindahan, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jarak tadi adalah 20, kemudian waktunya 5, maka kelajuannya adalah 4 meter per second. Bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatan itu membutuhkan perpindahan. Nah, kita lihat perpindahannya adalah 15 kita kurangi 5. Sama dengan 10. Waktunya 5, maka kecepatannya adalah 2 meter per sekon ke arah barat. Nah, berdasarkan peristiwa itu, yuk kita bahas tentang gerak suatu benda, yaitu gerak lurus. Gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap kita sebut sebagai gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. Contoh dari GLB adalah kereta yang bergerak di rel yang lurus dan mendatar. Bisa juga mobil di jalan tol bergerak lurus yang dijalankan dengan kecepatan yang tetap. Rumus GLB adalah S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak, satuannya meter, V kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya adalah second. Sementara gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Misalnya gerak penerjun payung atau gerak benda yang jatuh bebas atau mobil yang sengaja ditambahkan kecepatannya secara konstan. Pada GLBB kita mengenal istilah percepatan. Yuk kita bahas apa itu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu yang dirumuskan dengan A sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Atau rumus awalnya adalah perubahan kecepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Di mana A adalah percepatan, perubahan kecepatan adalah delta V, untuk delta T adalah perubahan waktu, kecepatan pada waktu adalah kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal. Percepatan juga berlaku pada benda yang bergerak secara vertikal.
Semua benda yang ada di bumi akan mengalami gaya gravitasi, yaitu gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda akan mengalami percepatan konstan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini disebut sebagai percepatan gravitasi. Untuk memudahkan perhitungan percepatan gravitasi, maka dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Yuk kita masuk mencoba menyelesaikan latihan soal-soal berikut. Soal yang pertama, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 detik. Berapakah percepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dari diketahui sebuah mobil mula-mula diam. Berarti kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 0 km per jam. Kemudian bergerak menjadi 72 km per jam setelah 30 detik. Berarti kecepatan akhirnya adalah 72 km per jam. Karena satuannya masih km per jam, kita ubah menjadi meter per sekon. 72 km per jam menjadi 20 meter per sekon. Kemudian waktunya adalah 30 detik. Kita akan hitung percepatannya. Ingat rumus A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, kemudian dibagi dengan perubahan waktu. 20 tadi kecepatan akhirnya, kemudian dikurang kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga tetap 20 dibagi menjadi 30 sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Yuk kita masuk kepada contoh soal, misalnya saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam diperlambat hingga berhenti di depan lampu merah sampai dengan kecepatannya 0 km per jam. Itu ditempuh dalam waktu 5 detik dengan proses perubahan seperti yang terdapat pada tabel. Pertanyaannya, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap detiknya? Berdasarkan data pada tabel 1.2, kita bisa hitung bahwa besar perlambatan mobil adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini bisa kita hitung juga dengan menggunakan rumus percepatan, yaitu A sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Di mana perubahan kecepatan dapat kita hitung dengan menggunakan rumus kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir. Kecepatan awalnya adalah 72 km per jam. Satuannya masih km per jam. Kita ubah dulu menjadi meter per sekon. Sehingga 72 km per jam itu sama saja dengan 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 0 km per jam. Itu sama dengan 0 meter per sekon. Sehingga perubahan kecepatannya adalah 20 dikurang 0. Sementara perubahan waktunya adalah 5 detik. 20 dikurang 0, 20. Berarti 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kita ke soal yang kedua, yaitu buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasinya di sana 10 meter per sekon kuadrat, ditanya berapakah kecepatannya setelah jatuh selama 3 detik. Kita lihat apa saja yang diketahui. Percepatan gravitasi berarti A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selama 3 detik berarti waktunya adalah 3 second. Kemudian kecepatan awalnya adalah 0 karena kelapa sebelum jatuh diam di tempat di atas. Berarti untuk mencari kecepatannya setelah jatuh 3 detik, kita pakai rumus percepatan yaitu A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan jarak waktu tempuh. Kecepatan akhirnya dikurang dengan kecepatan awal, kita naikkan S-nya menjadi percepatan dikalikan dengan waktunya. Kemudian kecepatan akhir dikurang kecepatan awal sama dengan tadi percepatannya 30 dikurang dengan
0 sama dengan 30 meter per sekon. Sehingga kecepatan buah kelapa yaitu 30 meter per sekon. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana gerak pada benda. Kita simpulkan bahwa gerak memerlukan suatu titik acuan. Kemudian kita belajar tentang kecepatan, kelajuan, kita belajar tentang percepatan, dan kita belajar tentang gerak lurus beraturan serta gerak lurus berubah beraturan. Sampai dengan tadi kita belajar tentang soal-soal. Sampai bertemu anak-anak pada pertemuan berikutnya, yaitu kita lanjutkan dengan materi gaya. Silakan anak-anak jika ada yang ingin didiskusikan bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu guru kalian, dan kalian bisa menambah pengetahuan kalian dengan membaca buku-buku serta mencari di tempat-tempat lain untuk lebih mendalami tentang